Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, rahayu. para pemirsa Gans TV dimanapun Anda berada. Ketemu kembali dengan saya di wisata Sumber Gempong Mojokerto. Nah, pada saat ini saya ditemani oleh para ahli budayawan dari Mojokerto. Beliaunya Ramayan dan yang sebelah saya Kiminto dari Mojokerto, dan yang di belakang saya ini Kisis. Ya. Pada pagi yang cerah ini kita akan berdiskusi tentang kebangsaan lewat jalur budaya. Nah, tidak usah berpanjang lebar, saya akan menyerahkan kepada Romo Yan sama beliaunya yang saat ini menemani saya untuk memberi wawasan kepada masyarakat, memberi wawasan kepada pemirsa Gans TV di seluruh Indonesia dan dimanapun Anda bisa melihat konten ini. Terima kasih. Monggo Romo Yan untuk melanjutkan diskusi pada pagi ini. Jenengan bisa untuk memberi saran, monggo. Terima kasih Mas Tantowan sebagai presenter dari Gans TV yang artinya Ganjaran Nusantara. Jadi Nusantara ini membutuhkan hasil prestasi sebuah perwujudan ganjaran, hadiah. Nah, semoga pemimpin-pemimpin masa depan, khususnya yang ingin menjadi pemimpin bangsa, semoga keinginan masyarakat menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Amin. Karena kalau kita membuat sebuah proses tumpeng, maka di situ ada kata kenapa Jawanya tumpeng. Tujuan kita harus mempeng, harus fokus, harus lurus, harus jejak, dan disertai dengan sebuah kejujuran. Di dalam proses kehidupan masyarakat yang titik bawah, itu mengusung sebuah proses naikkan tumpeng itu menuju satu tujuan untuk mengerucutkan sebuah proses yang membentuk sebuah keindahan di dalam tumpeng. Untuk itu semoga proses perjalanan pemimpin bangsa bisa menjadi lebih baik kejujurannya dan bisa mengerti arti makna kehidupan di adat istiadat budaya Nusantara ini yang adiluhung, yang membentuk kearifan lokal, bahwa sebenarnya padi-padi inilah, pertumbuhan dari tanah suci inilah, sayur mayur, buah-buahan inilah yang menjadi kita menjadi hidup kembali untuk bisa mendapatkan energi sumber daya dari negeri matahari ini. Luar biasa. Ini saya juga ketemu dengan Kiminto. Kiminto, bagaimana ini tentang wawasan kebangsaan saat ini, masyarakat ini bagaimana Kiminto? Bisa diceritakan melalui apresiasi panjenengan yang setelah melihat wacana-wacana ini. Silakan Kiminto. Sangat bagus sekali itu Ramayan. Kebetulan di Nusantara ini sebenarnya itu terutama kota Mojokerto itu banyak sekali warna wisata, termasuk situs budaya yang sangat bersejarah sekali. Termasuk di sini Sumber Gempong. Ini titik lokasinya ini bagus sekali ini di sentralnya Gunung Pawitra, Gunung Suci ini pada zaman dahulu ini. Ini terkenal dengan Gunung Tirta Amerta para dewa. Wah, konsep sesuatu yang terjawab dalam kehidupan tidak lepas dengan spiritual. Spiritual ini membawa ruh kita untuk bisa lebih intelek, kecerdasan, kepiawaian, dan bisa membentuk para ahli, bisa bersinergi dengan alam semesta. Begitu ya Kisis ya? Luar biasa. Ya Mas Tantowan, apa mungkin yang perlu ditanyakan kembali tentang sesuatu untuk wawasan kebangsaan ini? Gini Romo ya, saat ini kan banyak sekali kejadian di Indonesia yang istilahnya mungkin berkelompok-kelompok atau persatuannya kurang. Nah, saran Romo
melalui budaya Jawa untuk Indonesia yang lebih kuat, untuk Indonesia yang lebih maju menuju Nusantara Jaya, sarannya untuk masyarakat luas tentang persatuan itu yang bagaimana? Sebuah kata satu adalah ika, tunggal itu juga satu, ya bineka juga satu. Dengan sebuah tiga sab ini membentuk satu ika, menjadikan satu kesatuan dari diri sendiri, ideologi sendiri, untuk bisa membentuk kelompok, sebuah ketunggalan dalam satu proses. Kemudian dibesarkan lagi dengan sebuah wacana konsep sistem menjadi bineka. Jadi bineka tunggal ika tetap satu. Jadi tiga sab ini menjadi satu kesatuan melalui sistem tata cara dengan tata alam, tata projo, tata gomo. Dalam konsep persatuan maka ada 7 item, saudara. Apa? Harus ada simbol-simbol. Kenapa para serta organisasi membuat kaos, t-shirt itu dengan logo, dengan label untuk menuju satu kesemangatan rasa supaya membuat satu tujuan itu bisa sama. Maka di situ persatuan butuh simbol. Makanya di Indonesia ini, khususnya di wilayah Nusantara ini ada sebuah simbol yang besar yaitu merah putih. Adanya merah putih, maka di situ akan ada rasa tisnya untuk menyatukan diri. Tapi di dalam kriteria dalam merah putih tersebut ada pundi-pundi yang harus dilakukan melalui aturan, kebutuhan, sarana, waktu, pergerakan, tujuan-tujuan tadi bisa mendapatkan perolehan. Disitulah membuat satu persatuan. Tapi kalau yang dikatakan ideologi dan kelompok-kelompok, ini kalau tidak tahu maknanya sangat berbahaya. Karena sebuah kolonial, organisasi atau kelompok-kelompok yang berbasis banyak orang, ini akan menjadi satu kekuatan dan nanti akan menjadikan satu mungkin loh ya, tokoh ya pemimpinnya tadi kurang begitu paham dengan hal itu, akan menjadi perdebatan dengan ucapan yang salah, akan menjadi pertengkaran di situ. Makanya di sini banyak tentang di Indonesia ini kelompok-kelompok ini yang membuat basis kehidupannya kelompok-kelompok ini, organisasi ini untuk memurnikan, membuat kehalusan bisa masuk ke dalam cerobong-cerobong yang nanti hasilnya menjadi karbon yang tidak baik. Contohnya budaya sudah dimasukin kelompok-kelompok yang mana nanti tujuannya bisa merusak NKRI. Budaya pun juga bisa, karena tergantung ideologi sang pemimpin tadi, kemampuan dasarnya. Apakah dalam masa proses spiritual dirinya itu bisa menciptakan sebagai arti makna budi pekerti yang luhur, itu sangat penting. Maka dasar dari rumah yang dibuat pondasi kan ada pondasinya. Apakah kita ini tahu hotel-hotel itu ukuran pondasinya bagaimana? Kita kan tidak tahu. Tapi hotel itu berdiri tegak. Yang tahu adalah arsiteknya, diri sendiri di situ. Maka simbol awal dasarnya dari seorang pemimpin, dari dasar diri, mulai dia kecil dulu. Kecilnya itu bagaimana? Adiluhungnya, kepribadian hidupnya diajarkan orang tua itu bagaimana? Dia akan tumbuh besar memiliki kemampuan diri yang berbeda daripada yang lain. Jadi dasar itu tidak bisa diungkapkan karena dalam misteri kehidupan kita ketemu sudah pada besar ini. Ya. Panjenengan tidak tahu dasarnya bagaimana, Kiminto, saya sendiri ketemu kita udah besar dan pandai-pandai berdiskusi atau pandai-pandai mengelabui dengan sistem. Nah ini sangat berbahaya bagi Indonesia. Maka di situ harus jeli. Kalau Jawa ngomong hati-hati, waspodo, eling lan waspodo, ngati-ngati dalam urip melalui insting, imajinasi atau ilmu-ilmu kebatinan. Itu yang akan disebut. Jadi persatuan harus ada simbol-simbol, bukan hanya ucapan, tapi kita membuat satu tis, simbol-simbol, logo-logo, dan tujuannya. Aturan, tupoksi, ADRT-nya, lembaganya, yayasannya harus jelas. Karena Jawa adalah paham, ngerti lan Jawane, cetha, dan memahami di dalam arti dalam Jawa itu adalah wojo. Diselaputi kain sutra yang halus dan menjadi karismatik untuk maciswar dunia. Terima kasih. Kan pagi ini kan kita ngomong tentang diskusi tentang kebangsaan, tentang kepemimpinan. Indonesia ini kan begitu sangat luas ya, Luas sekali. sangat luas sekali.
ribuan pulau, juga ada ribuan suku ya, banyak sekali di Indonesia. Nah, kira-kira kalau kita saat ini ngomongin kebangsaan, ke depan ini kan sudah memasuki tahun politik ya. Ya, Iya. tahun politik. Nah, dari berbagai calon ini, kira-kira eh, harapan Romo atau memang siapa yang kira-kira atau eh, kita kira-kira siapa yang bisa untuk memimpin Indonesia di tahun depan, di tahun 2024. Nggih. Ya, simbol-simbolnya seperti apa sih kira-kira yang bisa membuat Indonesia atau Nusantara ini semakin kuat dan disegani oleh dunia. Dunia. Oke. Baik. Dalam kategori kepemimpinan masa depan, saya juga bertanya dalam diri. Juga orang-orang ahli, para ahli filosofi atau ahli-ahli taktik tata negara atau bagaimana itu juga bertanya-tanya. Kenapa sih pilihan presiden kok begitu banyak ini? Kalau saya lihat di medsos itu ya, Ya, hampir sekitar 12 lebih loh untuk pengen menjadi calon presiden. Padahal kalau menjadi seorang pemimpin presiden tidak mudah di Indonesia ini karena banyak suku dan budaya, banyaknya orang-orang yang cerdik, pintar, pandai, maka terjadi satu proses kompetisi di dalam pergerakan untuk bisa mengenalkan diri. Tapi untungnya di tahun-tahun ini kan sudah munculnya dimudahkan melalui media sosial. ya, betul. Siapa yang paham di dalam tata bahasa dan perilaku kehidupan tadi, maka tidak bisa dibohongi. Kalau dalam konsep tahun ini 2022 ini angka telur dua bebek yang bertelur dengan dua-dua. Jadi bebek-bebek ini baris. Maka di sini bisa disebut manjingi proses Jawa itu cakra panggilingan. Jadi putaran kehidupan yang mana orang-orang sudah pada memahami, maka tidak mudah lagi untuk menjadi tokoh besar. Kecuali dia paham dengan tata bahasanya bagus dan perilakunya bagus, maka akan terpilih. Begitu ya. Jadi sangat mudah, maka kita akan bisa melihat aja di tahun-tahun ini nanti siapa yang akan terpilih. Tapi masyarakat pasti sudah paham kok. Intinya siapa yang bisa bertata bagus dan murni dari sumber hati keikhlasan dan ketulusan untuk memimpin bangsa melalui kecerdasan dan perwujudan. Ingat, pemimpin saat ini sulit untuk membuat satu permainan kebohongan. Karena apa? Sudah zamannya media sosial. Maka di situ harus berhati-hati, tata bahasa harus dipahami. Karena banyak presiden-presiden kita itu kalau sambutan banyak yang ditulis loh. Banyak yang membaca teks. Kenapa tidak membuat satu proses kemampuan diri seperti presiden pertama pada saat itu, yaitu Bung Karno. Dia mempunyai inspirasi. Kenapa kok mampu seperti itu? Karena dia juga memiliki daya seni yang tinggi dan sering melakukan meditasi atau hening sendakep suku tunggal kepada Sang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa taala untuk bisa membuat satu inspirasi baru. Nah, maka di situ perlu pembinaan spirit untuk bisa membangun karismatik diri, bertata bahasa, berbusana yang baik dan perilaku diri. Anda bisa menyimak di situ nanti di medsos. Siapa yang mampu menembus batas itu, maka dia akan menjadi pemimpin yang bukan reputasi diri, namun murni menjadi seorang pemimpin yang sederhana, prasojo, dan bisa mengakhiri masalah-masalah di bangsa ini menuju persatuan. Ya. Seperti itu. Terima kasih Romo. Ji. Kalau dari Gus Minto, bagaimana saran ulasannya untuk pemimpin di masa depan, pemimpin Indonesia setelah Pak Jokowi? Seperti apa kira-kira kriteria yang bisa meneruskan kepemimpinan Pak Jokowi di tahun 2024? Monggo Gus. Saya kira gini Mas, yang didam-damkan banyak rakyat Indonesia ini sesosok pemimpin yang istilahnya itu sederhana, mengerti aspirasi rakyat kecil lah. Biasanya itu ya itu cerminan dari budaya Jawa itu sendiri. Sosok pemimpin itu harapan saya. Iya. Cuma itu aja. Ya, jadi ulasannya tadi dari Ramayan dan juga dari Gus Minto. Jadi
kepemimpinan di masa depan, kalau saya boleh menggarisbawahi, jadi pemimpin yang punya perilaku baik dari kecil. Dari kecil punya perilaku baik, sampai dia dewasa, saat ini dia punya perilaku yang baik. Jadi itu cerminan diri. Nah, dia juga bisa diterima oleh semua masyarakat. Dan tadi saya juga menggarisbawahi bahwa di saat ini kita tidak bisa membohongi masyarakat karena semua sudah terbuka lewat medsos, kan begitu ya. Kalau ada saran lagi Romo, akan kita diskusi pagi ini. Ya. Diskusi pagi ini akan saya tutup. Kalau memang ada saran, monggo. Ya, sebagai pungkasan prahara di dalam proses kehidupan ini, masyarakat kami ajak untuk lebih cerdas. Jangan karena uang 100.000, 200.000 untuk Anda memilih, tapi lihatlah masa depan anak cucu kita. Saya yakin banyak sekali masyarakat yang tinggal saat ini itu di rumah warisan-warisan orang tua, bukan karya kita sendiri. Iya. Karena globalisasi di dalam era sekarang, dulu tanah yang tidak ternilai harganya sekarang bisa MM-an, padahal tanahnya tidak berubah. Ini milik Allah, milik Gusti Allah semua ini. Jadi jangan diperbutkan itu. Jadi material, harta kekayaan hanya sebuah titipan. Ingat, kerohanian anak-anak bangsa, generasi masa depan, itu perlu menikmati sesuatu. Gerak dasar prosesnya mempercepat diri, itu karena animo masyarakat, SDM masyarakat diajak untuk berpacu, namun perlu digarisbawahi, yang kita injak ini akan mengikuti serta dalam seni budaya, konsep sosial budaya. Di situ akan tidak ada keseimbangan. Bahwa negeri Indonesia, maksud saya, itu bukan di dalam proses pembuatan program IT dan alat-alat digital yang tinggi. Namun kita ini membutuhkan gotong royong, kerohanian silaturahmi yang membuat bangsa ini menjadi besar. Kita sudah punya bahasa Indonesia, maka itu adalah kunci bangsa yang besar. Tinggal prosesnya mengerti diri sendiri. Maka suatu hari kalau nyoblos, baca dulu di Mensos. Pelajari dulu tokoh-tokoh itu. Kemudian rasakan apakah itu benar untuk anak bangsa masa depan. Karena kalau untuk hari ini Anda bisa menguasai diri Anda dengan penuh dengan hawa nafsu dan memilih yang tidak tepat, maka 4 tahun berjalan kemudian, 5 tahun berjalan kemudian, kalau Anda sulit, jangan salahkan. Karena Anda sendiri yang memilih. Untuk itu kami harapkan segera jeli, Anda rasakan, bukan karena kita dibayar untuk melakukan itu, tapi di sini pakai nurani, pakai hati, supaya masa depan bangsa segera ada perubahan. Tapi kalau ada ingin one solution, kami hadir dengan membuka wajah kami yang bukan bertopeng, bisa memberikan solusi apapun, dan bahasa saya, bahasa kita semua bisa dipertanggungjawabkan secara kenyataan dan bukan rekayasa. Oke. Terima kasih untuk Romo Yan dan untuk Ya. Gus Sis dan Gus Minto. Terima kasih pemirsa Gans TV dimanapun Anda berada. Diskusi pagi ini saya akhiri. Semoga bisa memberikan wawasan untuk pemirsa semua dalam memilih kepemimpinan di tahun 2024 agar kita tidak salah pilih, karena kejayaan Indonesia, kejayaan Nusantara ke depan itu adalah juga akan dinikmati oleh anak cucu kita. Jadi kita tidak boleh bermain-main dengan pilihan yang kurang bagus. Ya, terima kasih pemirsa. Nanti kita akan bertemu kembali di lain diskusi dan juga di tempat yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Rahayu.